101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show inspirasi dan mandiri. Dan tema kita pagi ini adalah sukses usaha tas rajutan Rajutari. Wah, DFM Mania banyak banget ya jenis-jenis usaha sekarang ini, terutama usaha kerajinan atau di bidang handicraft ya. Tas rajutan yang punya model dan motif yang banyak banget, yang macam-macam. Nah, hari ini kita berkesempatan nih ngobrol sama Ibu Ari, ya owner Rajutari. Terus juga di sini ada sampel produknya yang bisa sama-sama kita lihat. DFM-nya mulai dari yang kecil, yang mini gitu ya, yang medium sama yang gede juga ada. Kita sapa dulu pertama buat Ibu Ari, owner usaha tas rajutan Rajutari. Assalamualaikum pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Kak Apa Nurul. kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bisa ketemu ya Iya. Kak Nurul. Nah, DFM Mania kita juga ada live nih Bu di TikTok. Di Ah, 1034 DFM Jakarta. Kalian juga bisa boleh join DFM Mania, kirim komentar seputar pertanyaan boleh, boleh. atau tanggapan atau apapun silakan Boleh. dikirim ya DFM Mania, mau tanya-tanya tentang usaha tas rajut. Terus juga yang mau kirim pertanyaan via WhatsApp juga boleh DFM Mania ke nomor 0811991034. Kita break sebentar ya Bu ya. Boleh Nanti sekalian ini, apa? sekalian iklan TikTok saya juga Oh, iya. Rajutari namanya. TikTok Ibu ya juga mau Rajutari. di-on-kan? Oh enggak, nanti boleh di-follow juga Follow, TikTok iya. Ibunya, DFM-nya. Oke. Ini aku suka umes loh Bu, suka kagum gitu sama orang-orang yang punya jiwa seni gitu kan, yang merajut, menyulam, menjahit. Itu tuh kayak, wah kok bisa sih gitu, kayak Iya. pengen gitu punya keterampilan kayak gitu. Nah mungkin bisa diceritain juga nih, Bu Ari, awalnya gimana sih biar bisa punya usaha ini? Apa Ibu tuh memang udah suka rajut atau gimana? Awalnya memang dari keisengan aja. Karena Mm-mm. kan semenjak punya anak banyak kesibukan anaknya ya kooperatif lah gitu. Jadinya harus melatih kesabaran. Nah, salah satunya melatih kesabaran dari merajut. Hmm. Nah, itu mulai dari 2008, tapi mulai diseriusinnya itu semenjak pandemi itu. Berarti tahun 2019, 2000 2020. ya 2020, 2021 lah gitu. Hmm. Nah, saat itu kakak itu minta tolong untuk membuatkan ditolong bareng-bareng buat konektor masker. Waktu itu. Oh, waktu itu ya. Iya, Heeh. itu kan dikirim sampai ke Surabaya Iya, gitu. iya, iya. Nah, saat itu aku sama kakak itu dikirimin benang aja gitu. Terus udah kamu bantuin aja gitu. Mm-mm. Nah, akhirnya buat dan di lingkungan sekitar tahu kalau saya bisa ngerajut. Akhirnya yang apa dari apa namanya yang aktif di kecamatan itu udah ikut aja Jakarta Planner Oh, gitu. sekalian diseriusin gitu ya. Iya, cuman Mm-mm. saat itu masih bingung ini apa dunia rajut itu seperti apa, terus apa aja maksudnya yang Mm-mm. digemari atau enggak yang sekarang lagi tren apa, kan nggak tahu ya, selama ini masih otodidak aja gitu, mengerjakan apa yang aku suka gitu. Oke. Bu Ari, aku mau tanya deh. Boleh boleh. Ini kalau rajut itu tuh sebenarnya ada kursusnya atau gimana? Nah Kok itu bisa sih? sebetulnya kayak saya sendiri nggak kursus, Nggak jadi ada ya? otodidak ya. Otodidak aja gitu. Memang yang paling harus dipunyai itu ya niat yang kuat gitu, karena kan itu melatih kesabaran ya, terus pantang menyerah, karena Mm-mm. kan itu waktu awal-awal kan memang susah ya apa melenturkan Nah, jari-jari gitu gini-gini kan. ya. Iya, kan misalnya yang kanan harus gimana, yang kiri Mm. harus gimana gitu. Nah, melenturkan itu kan memerlukan kebiasaan. Jadi Mm-mm. harus terus dilatih gitu. Nah, Oke. biasanya dalam latihan itu kan ada yang give up, ada yang Iya, mau macam-macam lah ya, iya, tergantung orangnya. Nah, iya. Bu Arin termasuk yang kayak tekun, oh coba lagi gitu. Dari yang awalnya dia pengennya cuma konektor masker, Mm-mm. sampai bisa jadi tas yang rumit kayak gini nih. Ini rumit loh polanya, belumnya lagi nyatu-nyatuin warnanya, gitu ya Bu ya? Ya, kalau menurut yang sudah ahli sih nggak rumit. Nggak rumit ya? Iya, pasti lihatnya itu gampang gitu. Tapi mungkin bagi yang awam mungkin rumit gitu. Mm-mm. Kalau dulu waktu awal-awal diseriusin gitu ya Bu, Mm-mm. modalnya berapa? Nah itu mungkin ya kakak itu kan ngirim tanpa modal ya. Aku sendiri tanpa modal, mungkin kakak yang kirim gitu. Mm-mm. Tapi setelah itu mungkin sekitar 300 ribuan rupiah gitu. 300 ribuan, 300 ribuan rupiah untuk
Untuk bahan, benang dan hook-nya ya, itu yang kaitannya itu, alat kaitnya itu. Oh, alat kaitnya. Mm-mm. Itu ada nomor-nomornya juga nggak Iya, sih? Iya betul. kan? Nah itu tuh. Ada. Kalau kayak aku bisa nggak ngerajut? Oh, bisa Oh bisa dong. ya? Ya itu modalnya, niat, kerja keras, Mm-mm. dan pantang menyerah, udah gitu. Oke. Terus Oh ya jadi mungkin pengen. ya bisa dari YouTube juga bisa kan, apalagi sekarang ya YouTube tuh udah wah, Mm-mm. teknologi udah begitu membantu sekali kan, misalnya bisa di-pause-pause juga. Waktu dulu Iya kan ya. saya pause dulu, "Ini megangnya gimana sih ini?" Gitu. Oh bener-bener yang belajar dari dasar loh buat Bu Iya Ari iya, sampai punya usaha sendiri Raju Tari. Nah kalau filosofi namanya Raju Tari itu dari mana? rajut tari ya simpel banget ya, Mm-mm. Ari merajut gitu, udah Ari rajut tari gitu. Berarti rajutan Produknya ibu gitu ya? iya, produknya Ari gitu, rajutan gitu. Oke. Simpel banget Kalau kita dan mudah ngomongin, diingat gitu. iya ya, Mhm. usahanya ibu ini berarti sudah jual kemana aja? Kalau, selama ini sih masih jualan kan, bazar, terus, Mm-mm. eee bazar-bazar juga masih bazar-bazar yang UMKM, Iya. terus, apa, dari online, Instagram, TikTok, eee, sekarang mungkin baru YouTube, terus, Shopee. Shopee itu juga untuk yang khusus minta apa, dimasukkan ke Shopee aja gitu, jadi check out-nya di Shopee gitu. Selama ini sih banyaknya di bazar dan Instagram. Di Bazar dan Instagram untuk Mhm, penjualannya. iya. Ini juga katanya lagi merintis buat jualan keluar ya Bu ya? Nah, iya kebetulan waktu itu ada yang, apa, nge-touch ya dari Mm-mm. TikTok itu masuk ke DM, terus langsung WA-an gitu. Itu alhamdulillah dari Greece, Yunani. Nah, Mm-mm. itu dia memiliki kayak galeri atau, apa, butik gitu, Iya. lengkap dari aksesoris, dari sendal sampai kepala bondu gitu ya. Mm-mm. Sampai baju-baju, nah kebetulan mereka ingin melengkapi koleksinya dengan raju tari juga gitu. Wow, applause. Ini kagum juga Doakan sih. ya, Semoga bismillah. ya Bu ya lancar. Amin Nanti amin produk amin. Ibu terpajang di butik mereka kan bangga Amin banget ya Bu amin. ya. Oke, ini kalau untuk penjualannya tadi dari bazar, terus juga dari Shopee termasuk juga ya Bu ya. Ya, Shopee. Kalau offline ada nggak? Nah itu offline belum, itu kayaknya visi misi pengen punya butik gitu. Tapi kalau order by WhatsApp gitu dari teman ke teman bisa Ya lah ya, itu juga awal mula juga banyak yang begitu. Jadi custom ya. ya, custom sih enggak sih, awal-awal sih waktu, belum ada merek itu memang Mm-mm. ada custom. Tapi kalau sekarang mungkin, kalau custom itu terlalu, susah mengatur Iya ya. jadwalnya ya, jadi Mm-mm. jadwal produksi kita bisa terhenti gitu. Jadi akhirnya saya konsepnya seperti toko aja. Jadi saya Hmm, menyediakan, apa, model. model dan, stok. Nah, silahkan dipilih dari, model dan stok itu gitu. Hmm, Custom paling kalau misalnya ingin warna yang sama misalnya, Oh, saya tertarik dengan warna ini, saya ingin, warna ini lagi boleh nggak gitu. Nah itu oke. dicek, kesediaan, benangnya karena, selama ini kan masih retail gitu, Iya. belinya gitu. Oke. Jadinya Jadi sebenarnya kalau mau custom pun untuk model-model yang udah tersedia. iya Paling nanti di pemilihan bahan atau warnanya itu iya, custom. betul. Aku penasaran buat ngerjain satu tas. Ini misalnya satu Mhm, tas gede gitu ya, Bu ya. iya. Butuh waktu berapa lama sih, Bu Ari? Sebetulnya sih kalau itu, paling lama 5 hari sih, 5 5 hari hari. 5 hari kerja, ya. 5 hari. Itu lumayan loh, Bu. Lama ya. Iya, lama. Jadi bener-bener handicraft itu tuh eksklusif, terus juga bener-bener handmade, Mhm. ya kan? Terutama kalau misalnya yang, model-model yang, rapat gitu ya, rapat itu Iya. bisa berbulan-bulan. Serius? Iya, Serius. makanya, Heeh. hargailah, eee, Iya, hargailah ya. crafter ya. Yang Iya, namanya craft, kerajinan itu kan mhm butuh kesabaran, ketelitian, mhm, yang walaupun modelnya udah sama kan bisa jadi beda ya, iya, bentuknya beda-beda dikit mhm gitu ya, mhm, namanya handcraft gitu kan, bukan iya, buatan pabrik. handmade, Iya, mhm, handmade. Nah, kalau ini Ibu, aku lihat tadi kalau di Instagram ada topi juga, ya kan, ada, ada tempat koin juga, terus juga mhm, ada tas gede. Ini apa aja? Mungkin bisa Ibu jelasin juga nih, eee, produk-produk yang Ibu jual. ini termasuk ke produk yang, best seller ya. Mhm. Jadi produk unggulan, memang desain sendiri, jadi original, saya sendiri yang apa, istilahnya,
merancang ini semua gitu. Mm-mm. Jadi kayak yang ini namanya Oso. Oh, oke. Saya kasih nama sendiri masing-masing, jadi seperti bayi saya lah gitu. Iya, iya. Ini Oso, ini Lofi yang ada gambar love-nya. Terus Heeh. ini yang yang geometrik, ini kota, dan itu yang tas bahu itu Tria. Yang depan yang terguling itu eh, flow, Flow, ya, flower, flower, ya, yang dari kelopaknya itu bisa 3 dimensi, bisa 3D ya. keluar, iya. Kalau kalian mau tahu DFM-nya dari ukuran, bentuk, semua udah macam-macam variasinya. Terus juga kalian bisa custom buat warna gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Buat warna, pengen warna ini tapi modelnya yang kayak gini boleh. Nah, ini juga salah satu kelebihannya aku lihat di tas ini udah ada furingnya di dalam. Mm-mm. Jadi nggak ujuk-ujuk rajut, dalamnya langsung bolong-bolong gitu ya, enggak. Ada furingnya ya, Bu ya. Ya, furingnya memang bisa lepasan. Jadi Mm-mm. namanya belacu serut. Jadi Mm-mm. belacunya itu bisa untuk inner, bisa juga untuk dust bag-nya, pelindung debu, Oke, pas nggak dipakai bisa masukin ke dalam, dust bag bisa ya. jadi dust Atau bag. enggak misalnya buru-buru mau ganti tas, cewek kan biasanya ya, Oh, ganti tas yang ini yang itu gitu. Tinggal ambil dalamnya, pindahin ke tas yang baru. nah gitu. Itu lebih Nggak usah dikeluarin, praktis. terus dimasukin lagi gitu Iya, ya, Bu lebih ya. praktis. Oke. Ini tasnya. Produknya ada tas, terus juga ada tempat koin. Aku lihat juga ada topi ya, Bu ya. Atau ada produk lain juga? Hmm, sebetulnya ada rompi juga. Ada rompi juga. Rompi ya. Oh, kayak vest gitu Ya, ya. vest. Oh, Yang dulu tuh Korea ya lagi pada pakai iya kan lagi K-pop trending. gitu ya. Itu juga buat Emang kita kiblat fashionnya Korea sih, khususnya cewek-cewek ya. Jadi memang waktu itu lagi musim rompi-rompi gitu. Dan Ibu sampai sekarang bikin juga? nah itu kalau ada waktu ya buat sih gitu. Oke. Kita mau bahas tentang material nih, Bu, untuk benang-benang rajutan. Dulu tuh waktu aku kecil, pernah ada praktek ngerajut juga tuh waktu sekolah. Tapi waktu itu pakai benang yang dia itu banyak serabutnya gitu. Wow ya. Wool ya Iya. itu namanya. Nah, aku mau tahu kira-kira ada berapa banyak sih macam-macam benang rajutan ini? Oh, kalau memang zaman dulu tuh paling kita jumpai hanya wol sama yang benang kasur itu ya, yang katunnya Mm-mm. tuh. Tapi kalau sekarang tuh banyak-banyak Lebih banyak macamnya ya. ya, karena impor tuh udah banyak juga dan dalam negeri juga udah berkembang mungkin karena hobi rajut udah mulai banyak. Jadi Mm-mm. dari polyester, katun juga bermacam-macam, campuran katun dan akrilik juga ada, campuran katun dengan rayon juga ada, Mm-mm. campuran polyester dengan katun juga ada, dengan rayon juga ada. Udah banyak banget Oke, pilihannya. dan juga ada grade-grade-nya ya. Grade-grade-nya juga Ada ada. grade-nya. Kalau untuk produk Ibu Ari biasanya pakai yang mana? Jenis apa? Kalau untuk handbag ya untuk tas-tas itu pakai polyester. Ya, Polyester. Tujuannya? tujuannya biar lebih kuat ya Hmm. bentuknya dan juga warna-warnanya lebih terang. Oh gitu. Ya, Oke. jadi kalau untuk pakaian atau fashion itu pakainya kadang polyester juga bisa, tapi polyesternya yang halus. Mm-mm. Terus katun juga bisa. Yang saya pergunakan ya Mm-mm. katun, tapi kekurangan katun itu ya warnanya kurang mencolok. Jadi kalau Iya. misalnya dicuci itu suka beladus gitu ya, turun warnanya. Nah itu, Oke. jadi kayak vest gitu, itu pakainya katun yang campuran warnanya seperti ini sebetulnya. Oke, karena memang kalau katun itu dia warnanya kurang terang gitu ya, Bu ya. Oh, oke. Vestnya seperti Ini itu. yang bahan katun. Ya, bahan Kelihatan katun nggak? yang Nanti kita editin ya. Oke, ya. jadi ada nggak cuma tas, nggak cuma tempat koin, ada vest juga, ada topi juga ya, Bu Ya, ya. makanya pengennya sih ke depan kalau misalnya punya butik tuh yang lengkap dari atas sampai bawah rajutan semua Emang gitu. apa lagi Bu yang bisa dirajut ya? Oh, sepatu juga bisa. Sepatu juga Iya, bisa. sepatu, Sepatu. sendal, Heeh. terus bondu ya, Oh terus iya, hiasan hijab misalnya, aksesoris hijab. aksesori hijab misalnya pin, Mm-mm. terus kayak japitan, Hmm. terus boneka-boneka juga bisa. Mm-mm. Terus ikat pinggang bisa, vest, apalagi baju, sweater Mm-mm. bisa. Oh, berarti kalau sekarang kalau yang bentuknya aksesoris kayak gantungan kunci belum ya, Bu ya? Gantungan kunci ada, Ada charm juga. juga ada, Charm ya juga ada. ada.
Oh, itu sih tadi bisa dibikin gantungan juga Bisa, ya, yang tadi sekalian tempat koin atau tempat tempat benda-benda HP berharga kalian. juga ada. Tempat HP ada juga? Iya, kebetulan kan sekarang lagi ada bazar di apa di Hotel Borobudur Mm-mm, sampai tanggal 31 Mei. mm-mm. Kalau misalnya ada siapapun yang mendengar ini atau melihat, boleh mampir di sana untuk melihat koleksi kita. Tanggal 31 Mei. Mei, dari Ah, tanggal 6 kemarin mm-mm. sampai 31 Mei, bazar Discover Jakarta Heritage. Jam berapa, Bu? Dari jam 9 sampai jam 9 malam. Tuh, mampir deh Femania ya. Kalau mau lihat ini kan mungkin bisa lihat di YouTube, tapi kan mungkin pengen pegang, pengen Iya, cobain gitu pengen kan. cobain, pengen lihat-lihat, Mm-mm, cocok enggak gitu. mm-mm. Silakan aja nanti mampir ya, Mm. deh Femania. Oke, Ibu ikutan Jakpreneur sejak kapan? Sejak ya awal setelah pandemi ya. Jadi Hmm, Februari, pertengahan Februari 2022. oke Yaitu oke. diajakin sama yang apa yang dari lingkungan sekitar itu Biar ya. diseriusin lah ya Iya, gitu. Di Jakpreneur itu mungkin apa aja sih yang Ibu dapat? Mungkin kalau sendiri kan masih bikin aja gitu. mm-mm, Kalau di Jakpreneur nggak apa aja nih? berkembang. Apakah kemudian branding itu penting, Mm-mm. terus juga promosi itu gimana? Banyak banget saat itu sama sekali dari nol Mm-mm, apa ikut Jackpreneur itu. Ternyata ya harus punya branding, harus punya nama ya, mm-mm. terus harus punya desain juga ada artinya gitu, Iya. maksudnya desain logo itu ada artinya, pemilihan warna dan lain-lain. Itu diberikan soft skill-nya sama Jakarta Entrepreneur ya. Pokoknya dipelajarin semua di sana ya, Bu Mm-mm. ya. Memang Diberikan soft skill, hard skill juga oke, dibantu juga semua dibantu. untuk hak ciptanya, Ya, namanya, brandnya gitu mm-mm. ya, Bu. Ini juga aku mau tahu juga nih, Bu Ari, tentang suka dukanya Nah, menggeluti bisnis ini. Silakan, Ibu. kalau sukanya ya banyak orang yang appreciate itu Mm-mm. suka appreciate misalnya oh lucu warnanya ini gitu ya. Nah yang dukanya itu banyak orang yang belum teredukasi Mm-mm. dengan handmade. Handmade itu adalah apa suatu karya yang dibuatnya tuh satu-satu. Nggak bisa seperti mesin yang misalnya motong satu baju misalnya bisa satu tumpuk itu misalnya sampai 10 lapis misalnya Mm-mm. dan jadinya dalam satu hari bisa 10 biji baju misalnya gitu. Mm-mm. Nah kalau handmade itu nggak bisa seperti itu, apalagi apa barang-barang yang dihasilkan tuh besar misalnya, itu membutuhkan waktu dan apa effort yang lebih ya seperti kakak tadi mau memulai rajutan itu kan harus ada apa Ngumpulin niat niat dulu. dulu, iya. Terus pantang menyerah karena Mm-mm. kadang-kadang di tengah jalan, aduh males ya, aduh capek ya, Iya. nah itu moodnya itu gitu. Mm-mm. Jadi ya lumayan tantangannya itu untuk mengedukasi ya bahwa apa handmade itu eh, istilahnya soul-nya itu ya jiwanya juga masuk ke situ gitu. Mm. Jadi itu pun dari waktu dan jiwanya juga gitu. Terus pantang menyerahnya itu kalau bisa ya itu pun dilihat gitu. Tidak hanya dengan oh harganya segini, tapi dari perwujudannya itu ada Hmm. effort loh di situ Iya gitu. kan ada harga ada barang ya, tapi kayak sesuai itu kan linear gitu loh, berbanding lurus, bukan berbanding terbalik ya dia memang. Nah gitu ceritanya. Terus kalau misalkan untuk apa, kalau Ibu lihat di daerah kita ya di Indonesia itu seperti apa? Kalau memang mungkin minatnya masih kurang gitu ya untuk dalam segi handmade. Kalau apa strategi Ibu gimana? Nah, strateginya ya kita harus memang buat karya yang memang lain daripada yang lain, punya Mm-mm. identitas, punya apa namanya brand sendiri, maksudnya apa ya trademark ya, Iya. punya trademark. Oh, trademarknya Rajutari itu begini gitu. Oh, misalnya warna yang cerah atau Mm-mm. perpaduan warna yang apa di situ misalnya. Atau enggak misalnya identitasnya apa? Oh, identitasnya itu tas handbag misalnya gitu. Jadi kita harus buat konsep dulu gitu. Hmm, Kita mau ambil market yang mana misalnya. Nah, iya. marketnya itu eh, ciri-ciri market itu tuh seperti apa. Nah, dari ciri-ciri itu kita bisa membuat atau memproduksi produk yang setidaknya mencapai itu gitu. Oke. Kalau Rajutari sendiri nih kayak yang Ibu bilang barusan ya, itu Mm-mm. trademarknya apa? Handbag sebetulnya. Handbag Ya, ya. jadi a fashion bag. Jadi uh,
tas yang untuk menambah penampilan gitu. Karena rajutan ini ada seninya di situ. Jadi memasukkan seni di situ, jadi membuat orang tuh lebih menarik gitu saat memakainya gitu. Dan memberikan identitas si pemakai gitu. Saya orangnya ceria nih gitu, atau enggak moodnya lagi ceria nih, aku pengennya warna-warni misalnya gitu. Tapi misalnya aku lagi pengen elegan gitu, pengen kelihatan elegan, aku pengennya yang warna-warna doff misalnya gitu. Misalnya aku pengen jadi charming nih di hari ini gitu. Misalnya dengan warna baju yang pucat gitu, tapi handbagnya yang bright gitu. Jadi itu wah orang bisa eyes catchy gitu ngelihat dia, oh itu siapa sih gitu. Iya sih, benar deh Femani, dari barang-barang yang kita pakai, gaya kita berpakaian Betul. itu bisa mencerminkan suasana hati kita misalnya, Bisa, iya. bisa mencerminkan kepribadian kita juga, misalnya Iya. itu benar loh deh Femani. Tapi kalau ini yang aku lihat banyak warna-warni ya Bu ya, warnanya banyak. Kayaknya Bu Ari ini ceria orangnya. Iya, karena pas lagi ngerajut itu harus ceria kan. Harus ceria ya. Supaya sampai selesai rajutnya. Iya, harus appreciate juga sih, karena tadi yang dibilang sama Ibu bisa 4 sampai 5 hari atau bahkan berbulan-bulan buat ngerjain satu produknya. Ada teknik lain namanya tapestry itu yang bisa berbulan-bulan. Jadi misalnya ada 5 warna, itu 5 benang itu diambil dari bawah sampai atas. Oke, Bu Ari kita lanjut lagi ya. Boleh. Nah ini kan tas rajut, terus juga ada tempat koin, ada topi, bahkan vest. Ini kan sebenarnya bisa pabrikan ya. Kalau kita lihat kayak di marketplace, di online shop tuh banyak yang udah buatan pabrik, terus juga dengan harga-harga yang bersaing. Nah yang mau aku tanya adalah apa sih Bu bedanya produk pabrikan sama handmade gitu? Pabrikan itu beda jalinannya Kak. Jadi jalinannya itu, terus kebanyakan mereka itu modelnya yang rapat. Oke. Terus apalagi ya, mereka tuh modelnya seperti kaos gitu Kak. Iya. Jadi kayak meralnya tuh terlalu meral gitu loh. Pokoknya elastisitasnya terlalu tinggi. Justru itu yang kurang ya Bu ya, kalau elastisitasnya tinggi. Tergantung pemakaian juga sih. Misalnya orangnya pengen yang begitu ya masuk. Iya. Tapi perbedaannya dengan handmade itu tekstur. Tekstur handmade dan tekstur pabrikan itu beda. Iya sih. Bisa dilihat pakai ini mata telanjang lah istilahnya. Ini aja kalau aku lihat misalnya tas yang ini nih ya Bu ya, itu kan pola benangnya tuh beda sama yang di depan gitu kan. Iya. Sama gagangnya juga beda gitu kan. Pokoknya ada bisa variatif tergantung kreasi yang bikin gitu ya. Jadi lebih bebas gitu. Kalau pabrikan kebanyakan yang kotak-kotak, terus monoton, terus belang-belang gitu aja sih. Sebetulnya handmade juga bisa seperti itu. Cuman kan ya sayang aja kalau misalnya bersaingnya dengan mesin gitu. Paling bedanya hanya di tekstur aja gitu. Iya. Tapi pas pakai emang kelihatan sih kayak beda aja gitu soalnya. Feel-nya tuh beda deh Femania sama tas-tas yang pabrikan yang mungkin sering kalian beli pas buat ngasih oleh-oleh misalnya gitu ya Bu ya, untuk dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau handmade itu memang kesannya tuh eksklusif gitu. Betul. Kenapa eksklusif ya? Karena itu tadi mikirin kreasinya, mikirin polanya. Ibu mikirin buat pola benangnya aja mungkin lama ya Bu ya? Iya, karena kan itu dihitung Kak. Dihitung. Iya, dihitung. Oh Ibu jago matematika juga dong. Kebetulan. Berarti semua ada hitungannya ya Bu? Iya, ada hitungannya. Terus bagaimana bisa ukurannya misalnya nih kayak yang ini. Ini kotak ini pas hitungannya dengan yang oval di bawahnya ini gitu. Jadi harus itu ada perhitungannya. Iya, ada hitungannya. Kalau nggak ada hitungannya nggak tahu bentuknya nggak kayak pas. apa. Dibilang ketemu bukan gitu kan, bentuknya apa nih kira-kira. Ya, terus nggak ketemu nanti lo kok jadinya begini kebanyakan. Nah itu yang putus asanya itu, desperate-nya itu waktu kok nggak nemu kok ini, naksnya jadinya didedel lagi. Iya benar-benar. Nah terus juga kalau kalian nyari tas rajutan yang ukurannya agak besar, yang muat laptop gitu ya, muat buku majalah mungkin. Ada juga nih Ibu Ari
ya Bu ya, Ah, tote bag yang bisa muat laptop. mm-mm. Itu memang menyesuaikan kebutuhan berarti ya Bu ya, anak muda makanya Ibu bikin model yang kayak gitu? Iya, kebanyakan anak muda kan pengennya yang di shoulder bag gitu ya, terus Mhm. Emang Ibu dikempit gitu simple kan, Bu, anak-anak dikempit gitu. setenan. Iya. Heeh. Nah itu agak dibuat lebih besar jadi notebook muat gitu, Mmm, terus dikempit jadi aman kan gitu, dan cantik juga gitu dipakainya kan. mhm mhm. Kalau kita ngomongin harga nih Bu, Mm-mm, dari rate berapa sampai berapa? Ini yang paling kecil nih kayak ada nih, yang tempat koin ya Bu mm-mm. ya, Itu dari tempat HP juga ada tempat kan, HP juga ada. jadi dari 50.000 sampai ada eh, di bawah 2 juta. Wow, Iya. yang paling eksklusif apa Bu? Nah itu yang eh, lebih besar, Mhm itu jarang banget kita kita buat mhm, karena lama iya, pembuatannya. Nah itu yang teknik tapestry itu. oke. Ya jadi eh, di Indonesia masih jarang yang buat karena itu mungkin agak susah pemasarannya. Tapi kalau kalau di Singapura misalnya ya, Mhm. ada itu namanya Colombiana itu. Kalau misalnya di kita itu dijualnya di bawah 2 juta, di sana bisa sampai 5-7 juta. Produk apa Bu? Produk Tas? tas, Tas ya? iya, tas Oh, tapestry ya. Jadi eh, tekniknya tapestry itu namanya. Kakak kalau mmm, misalnya Google ya di itu tapestry gitu, nanti heeh. muncul apa namanya rajutan-rajutan yang ada motifnya di situ. Jadi Ah, ngerajutnya itu sambil buat motif. motifnya 3D nih jangan-jangan? Enggak sih, Enggak ya? motifnya bisa 3D, tapi Mhm. 3D-nya 2 dimensi ya. Maksudnya kelihatan 3D tapi 2 dimensi gitu. Oh, oke. Jadi memang, Heeh. eksklusif karena tekniknya yang susah? Tekniknya susah karena sambil merajut sambil menggambar. Udah pasti nggak bisa pabrikan kalau itu sih. Wah itu Ya, Bu, nggak ya? tahu juga. Heeh. Mungkin kalau karpet seperti itu kayak karpet gitu. Ah, iya Heeh. iya, oke. Tapi ya itu kalau pabrikan sama handmade itu bisa dibedakan gitu. Mhm Timbulnya, timbulnya apa? Teksturnya timbul-timbul mhm. gitu. Oke. Nah, kalau DV Mania atau pendengar kita yang mau beli itu alurnya seperti apa, Bu Ari? Bisa Jadi pesan kemana atau gimana? um, follow follow Rajutari. Kadang-kadang di situ juga ada misalnya kita sedang basar di mana Mhm. ada karena selama ini masih mengikuti bazar dan online. Oke. Online-nya itu dari Instagram atau enggak WhatsApp, TikTok, terus kalau untuk shop ada di PIM 2 Pondok Indah Mall 2 di lantai LG di Mhm. Centong Daily. Di situ ada juga uh, di seberangnya ATM, mesin Oh, ATM. Nah, heeh. di situ di pojok ada Rajutari di situ yang perkumpulan UMKM Jakarta. Oh, bisa beli langsung di Beli situ. langsung di situ, cuman terbatas koleksinya. Kalau misalnya pengen koleksi yang lain, bisa di Instagram atau Mhm enggak langsung chat ke WA. Karena kadang-kadang Instagram belum diupdate, mhm. tapi produknya stok udah banyak gitu. Oke, buat kalian juga mungkin yang kayak mikirnya, "Oh, pengen gratis ongkir," gitu, bisa ke Shopee nanti Iya ya, Bu, ya, betul. dibuatkan Misalnya linknya. pay later, nah Iya, itu. mau pay later atau mau dapat promo-promo lain nanti bisa dari Iya, Shopee. dari Shopee. Jadi ke Instagram atau DM dulu atau enggak ke WA, lalu nanti dimasukkan di Shopee, baru check outnya di Shopee gitu. Mhm, biasanya kayak gitu sih DP Money. Soalnya biasanya orang-orang yang pengen ngejar gratis ongkir tuh gitu ya, Bu, ya. Iya, sama pay later. Sama pay later juga itu Iya, termasuk. Heeh. soalnya kan memang produknya tuh satu-satu ya, Mhm eksklusif dan apa terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. mhm mhm. Jadi kalau misalnya untuk di-upload misalnya di Shopee ternyata udah terjual di bazar misalnya. Atau Mhm. enggak misalnya di-upload di Instagram ternyata udah terjual di Shopee. Nah, itu yang agak susah gitu. Oke. Ibu biasanya ada harga-harga promo nggak? Kapan biasanya? Biasanya itu kalau misalnya lagi mau lebaran Hmm. atau enggak sekarang masih ada promo free ongkir ya. Mhm. Free ongkir dari manapun, maksudnya dari Shopee atau dari Eh, WhatsApp? dari manapun Dari mana? untuk Jabodetabek free ongkir,
Kalau untuk di luar itu ada subsidi ongkir Ada 10 subsidi. sampai 15.000. Oke, kalau masih Jakarta masih deket lah ya, Ya, Bu ya. free ongkir. Oke, ini terakhir sebelum kita tutup nih, Bu Ari mungkin tips-tips usaha tas rajutan untuk masyarakat luas dan juga DFM. Hmm. Silakan. Sebelumnya selain di PIM 2 Kak, Mm-mm, ada juga di showcase Uniqlo mm-mm, yang di Lotte Avenue. mm-mm. Ada di showcase itu di depan kasir. Itu kalau misalnya mau lihat mana Instagram saya, udah langsung scan di situ, langsung masuk ke Instagram kalau Langsung misalnya scan ya. karena di situ bisa lihat wujudnya seperti apa. Nah, terus ada juga di Hotel Salak Bogor Mm-mm. dan ada yaitu di PIM 2 di lantai LG dan di Bazar-Bazar itu. Nah, sekarang lagi merintis ke Etsy ya. Mm-mm. Semoga lancar ya, Bu ya. Amin, 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 amin. Nah, Oke, kalau untuk tips. tips yaitu kalau untuk memulai Mm. lebih baik gitu. Kita ngadain riset dulu apa yang akan kita mulai. Misalnya rajutan seperti saya. Kita riset dulu apa sekarang yang sedang berkembang. Misalnya model-model apa yang lagi digemari. Nah, kalau bisa kita membuat atau mendesain konsep rajutan itu yang seperti yang lagi ramai tapi beda gitu. Jadi kita mempunyai identitas. Pertama, ini dan bisa mengklaim bahwa ini adalah original rajutan kita karena kita udah mengadakan riset. Ya. Misalnya riset bukan hanya di Indonesia aja. Sekarang kan media sosial banyak ya, di Instagram, di YouTube atau enggak di website itu udah banyak gitu. Nah, kalau misalnya udah di mana-mana kayaknya nggak ada nih buatan seperti saya gitu, udah bisa klaim gitu dan kita ke haki gitu untuk di ini kan logonya. Dan kemarin itu banyak sekali dibantu oleh Jakarta Entrepreneur dengan gratis pembuatan haki, juga terus pembimbingan logo dan desain, terus banyak-banyak lagi yang lainnya lah, sampai bazar-bazar juga gitu. Terus kalau triknya, yaitu triknya kita harus menciptakan produk yang lain daripada yang lain dan punya identitas, yaitu tadi yang aku tekanin, punya identitas karena itulah pembeda produk kita dengan yang lain gitu. Oke, jadi itu deh temanya riset, terus juga punya identitas sendiri. Boleh meniru tapi ya dimodifikasi gitu ya, Bu ya. Dibikin pembaruan, inovasi di situ penting. Kalau untuk yang handmade gini, yang kerajinan semua perlunya tuh kreativitas sama inovasi. Betul. DFM-nya. Terima kasih banyak ya Bu Ari ya Terima kasih untuk juga udah obrolan kita diundang. pagi ini. Untuk Terima kasih. DFM-nya nanti yang mau cari hadiah, mungkin kan untuk orang-orang spesial, Betul. orang-orang tersayang, pengen kasih yang eksklusif, gitu, unik, yang unik gitu kan, yang punya identitas sendiri, yang gak pabrikan, silakan aja nanti mampirnya ke Rajutari. Nanti habis ini di YouTube kita post juga tayangan ulangnya. Kita drop juga di description boxnya untuk Instagramnya, kontak personnya, biar kalian nanti bisa gampang kalau mau beli gitu ya Bu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak DFM-nya juga yang udah nonton kita di live TikTok. Terima kasih banyak. Akhirnya Nur yang bertugas juga operator dan juga Ibu Ari pamit. Terima kasih Kak Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.